Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini mencoba juga pertanyaan yang mendasar juga ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan, di mana sih bisa menemukan reseller gitu ya? Di mana mereka berada, di mana orang-orang yang haus berjualan ini berada ya. Oke, ada beberapa tempat yang di mana Anda bisa menemukan para reseller. Oke. Yang pertama, tentu saja kalau Anda perhatikan cerita sukses kebanyakan pengusaha yang sekarang resellernya udah ratusan jumlahnya, itu hampir semua dari mereka selalu mulai dengan teman dan saudara ya. Jadi tempat nomor satu adalah kalau dulu saya lupa Richard Branson apa siapa bilangnya 3F ya, family, friends, dan fools. Ya, oke, abaikan foolsnya, jadi ini teman dan saudara. Jadi biasanya malah mereka nggak kita minta, mereka nawarin diri duluan. Oke, jadi kalau kita dagangannya laris gitu kan, mereka biasanya nggak kita minta tuh udah nawarin diri duluan gitu. Aku mau dong jualannya, gimana caranya kalau aku mau jualan juga. Nah, biasanya itu mereka kayak gitu. Jadi mulai dari teman dan saudara itu tempat pertama paling enak memulai. Tapi hati-hati, ini bisnis tetap. Jadi banyak sekali hubungan saudara rusak gara-gara bisnis ya. Bisnis yang nggak seberapa, duit yang nggak seberapa, hubungan saudaranya rusak. Itu tolong dihindari. Jadi dari awal tegasin ini bisnis, tetapin rules yang atau peraturan-peraturan yang nanti akan bisa mempertegas ini hubungan bisnisnya di mana gitu ya. Ya oke, ya jangan lupa bisnis 100% bermasalah. Ya seperti pernikahan, jadi nggak ada bisnis yang bermasalah. Jadi sebaiknya karena Anda tahu bisnis akan bermasalah dari awal, diantisipasi kalau ada masalah itu seperti apa ya. Apakah nanti penyelesaiannya itu seperti apa, duitnya seperti apa, terutama duit ya, dan kepemilikan apa semuanya harus jelas ya. Itu nomor satu kalau berhubungan sama teman dan saudara. Oke. Tempat kedua mencari reseller itu adalah di database pembeli. Tentu saja karena dia udah beli sama kita, apalagi pembeli berulang ya. Catatan itu pembeli yang udah beli lebih dari satu kali, itu nggak ada salah mulai ditawarin, Mbak, daripada Mbak ini beli sama saya terus ini mahal misalnya kan, gimana kalau Mbak dapat duit juga dari sini, Mbak jualan aja, toh Mbak juga sering make, Mbak juga beli dalam jumlah banyak gitu ya, misalnya ya sis ya, bukan Mbak ya kan sis banyak belinya ya kan. Nah, kenapa nggak jadi reseller aja ya kan, sebulan belinya segini ya, langsung jadi reseller ya kan, pembelian minimalnya tetapkan, langsung jadi reseller, bisa jualan lagi sih nanti saya bantu deh supply-nya bla 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 kan gitu. Jadi tempat kedua mencarinya adalah pembeli yang udah ada sekarang, coba ditawarin. Nah ini sebenarnya yang mungkin anda pernah dengar saya ngomong gini, sebenarnya yang membedakan orang yang datang itu pembeli dengan reseller sebenarnya di iklannya. Ya kalau iklannya peluang bisnis, keuntungan atau peluang bisnis untuk ibu rumah tangga. Nah kalau headline-nya kayak gitu, yang datang pasti pebisnis kan gitu, atau orang yang sudah siap untuk bisnis dengan kita. Ya, beda dengan kalau headline-nya misalnya obat jerawat, hilang jerawat 2 hari, atau saja yang datang ya pembeli kan gitu ya. Tapi kalau headline-nya kita ubah, bisnis kesehatan tidak akan mati, ikut sama kami di bisnis kesehatan bla bla bla. Nah itu yang datang tentunya orang yang pengen berbisnis kesehatan, bukan orang yang mencari kesembuhan dari produknya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dibedain iklannya dan mulai jualan ke pembeli yang sudah pernah beli sebelumnya, karena dia udah pernah transaksi sama kita, apalagi berulang, harusnya dia ada sedikit percaya sama kita, dan kalau kita tawarin bisnis dia harusnya tidak begitu resisten ya, nggak begitu nolak. Oke, tempat ketiga untuk mencari reseller atau rekan bisnis adalah tentu saja event. Oke, jadi event-event yang banyak pebisnisnya, terutama kalau bisnis Anda baru mulai ya, anak-anak mahasiswa ya, yang masih muda-mudi gitu ya. Nah, saya sebenarnya baru sekali melakukan ini, tapi alhamdulillah sekali itu pun berhasil ya. Jadi datang ke sebuah event, lebih baik lagi kalau di event itu ada kayak stand Anda ya, di event itu ada bazarnya di mana Anda buka stand di situ tuh bagus lagi, tapi tidak harus ya. Tapi datang aja ke sebuah event dan coba tawarin ya. Lihat target pasarnya, kalau ada eventnya event pengusaha ya, event yang mengisinya seminar bisnis di mana Anda buka jualan atau jajanan gitu ya. Nah, di situ silakan buka penawaran untuk jadi reseller, dicari reseller atau apalah headline Anda bikin yang bagus, yang menarik gitu ya, peluang usaha, peluang penghasilan modal minim bla bla bla. Jadi bikinlah semacam iklan, semacam notifikasi atau pemberitahuan bahwa kita ini cari reseller loh, apalagi itu eventnya event pengusaha semua kan.
jadi harusnya mereka sudah mindsetnya sudah dibantu lah sama event itu gitu ya. Oke, tempat selanjutnya, tempat keempat untuk mencari reseller, di mana mereka berada, tentunya di sosial media ya. Facebook, Twitter, Instagram ya, itu tempat-tempat terbaik untuk Anda mencari reseller. Oke, di sosial media ya lagi sebenarnya berkaitan dengan yang pertama teman-teman ya, apalagi teman-teman coba posting aja jangan langsung cari reseller, enggak, postingnya jangan langsung gitu, apalagi ke teman-teman ya, ke Facebook atau Twitter, postingnya coba yang sedikit lebih indirect atau tidak langsung. Contoh, wah alhamdulillah hari ini dagangan laris ya, besok wah alhamdulillah hari ini terjual 100 piece, wah alhamdulillah hari ini 200 piece naik dari kemarin 100%, alhamdulillah ya Allah. Oke, ini bukan menjual rasa syukur, bukan arti jangan niatnya untuk apa ya. Jangan, ini contoh doang ya, jadi jangan disalahgunakan. Jadi saya pribadi bukan orang yang suka menggunakan embel-embel syariah untuk mencari pembeli atau menggunakannya untuk barang promosi, tapi contohnya seperti itu, jadi indirect. Jadi contoh atau yang lain lah ya. Wah, ini gara-gara kemarin gara-gara kemarin perubahan cuaca nih. Jadi banyak yang beli obat jerawat saya nih ya, hari ini 100 orang nih, apa ada jerawatan ya, nah gitu-gitu ya. Jadi jangan terang-terangan banget kayak, waduh dicari pembeli, dicari reseller, dicari mitra, jangan gitu ya. Teman-teman kita di sosial media nggak suka ya, mereka kebanyakan orang pakai sosial media untuk hiburan, entertainment ya, dan sebagian yang lain untuk kepo. Jadi ya biar mereka kepo ya, tunjukin aja jualan Anda, hidup Anda seperti apa, hasil seperti apa ya, biar mereka kepo, terus mereka mencari tahu sendiri, terus mereka menghubung kita ya. Itu salah satu. Jadi Facebook tempat pertama saya sebenarnya untuk mencari reseller, tapi di sini saya urutin keempat karena dari pengalaman pribadi juga dan teman-teman, ternyata teman dan saudara itu paling banyak. Oke, yang selanjutnya adalah sesama pebisnis ya, jadi komunitas lah gitu. Oke. Jadi tempat kelima adalah komunitas. Jadi Anda kalau bergabung ke komunitas, apalagi sekarang komunitas banyak yang online ya, di Facebook group, di mana-mana, di WhatsApp, di Line ya. Kalau ada grup-grup kayak gitu, gabung aja, tapi ingat jangan nge-spam. Ya, jangan dicari ini terus masuk grup langsung nge-spam, banyak banget orang kayak gitu ya. Peluang usaha, bla bla bla. Jangan nge-spam. Bergabung ke sebuah komunitas, Facebook group, WhatsApp, BBM group, terserah, tapi bergabung ke sebuah komunitas. Kalau ada kopdar apa semua datang ya, dan mulai mencari partner di sana, atau pakai cara sebelum ini ya, itu bisa juga. Contoh ya tadi itu, maaf ya saya udah lama nih nggak main ke grup ini, soalnya alhamdulillah kemarin dagangan lagi laris, wah gila tuh 100 piece sehari lah gitu ya. Itu bisa juga untuk teknik indirect. Terakhir adalah tentu saja promosiin terang-terangan ya. Cara keenam adalah promosiin terang-terangan pakai iklan atau pakai traffic berbayar kayak Facebook ya, itu bisa. Oke, dan ini juga salah satu cara paling cepat ya, pakai traffic berbayar. Oke, gampang, murah, cepat, dan jangkauannya luas dan sangat tertarget biasanya. Saya pribadi cepet banget dapetin reseller dengan cara kayak gini ya. Sebenarnya organik aja udah cukup lumayan, tapi ditambah dengan traffic berbayar biasanya lebih cepat nambahnya. Oke. Sebenarnya ada satu cara lagi, cara ketujuh, cuman ini nggak semua orang bisa melakukan dan ini juga cukup berat, itu dengan event kayak seminar ya. Kalau kita perhatikan banyak sekali sekarang orang mengadakan seminar yang di dalamnya dia mencari reseller. It's okay selama emang seminarnya bermanfaat. Jadi jangan isi seminar itu cuma menceritakan produknya terus ngajak orang bergabung gitu. Itu saya tolak ya. Saya agak anti kayak gitu. Tapi sebenarnya emang bermanfaat, memang mendidik. Memang kalau kita datang pun tanpa jadi reseller itu emang ada value-nya buat kita, nah itu lebih baik ya. Jadi dengan atau tanpa reseller, seminar itu emang ada value-nya. Kalau di dalamnya ada peluang bisnis yang bagus dan menghasilkan, ya lebih bagus lagi kan gitu. Tapi tanpa kita jadi reseller pun, atau tanpa orang yang jadi reseller pun, dia harusnya udah dapat sebuah nilai dari kita. Oke? Itu 7 caranya, ya 6 tambah 1 sih ya. Yang terakhir itu agak berat dan nggak semua bisnis cocok dan nggak semua orang bisa melakukan, karena untuk membuat sebuah seminar atau workshop itu butuh biaya, tempat, waktu, dan tim tentu saja, dan mungkin semua, apalagi Anda bisnis baru mulai mungkin nggak punya ya.